Halo sahabat-sahabat Samudra Keajaiban. Pada kesempatan kali ini temanya adalah pikiran yang bahagia ya. Pikiran yang bahagia adalah sumber dari segala keajaiban-keajaiban. Pikiran yang bahagia adalah sumber dari keberlimpahan, sumber dari keberuntungan, dan lain-lain yang bersifat positif, bersifat menyenangkan, bersifat hal-hal yang menakjubkan ya. Oke. Pikiran bahagia sumber keajaiban ya. Sumber keajaiban. Pikiran bahagia sumber dari keajaiban-keajaiban. Pikiran yang bahagia juga mendatangkan keberlimpahan atau yang bisa disebut dengan rezeki, hoki ya, atau semacamnya lah. Kali ini saya mau sedikit menceritakan tentang kisah Ayub ya. Kisah Ayub suatu kisah yang tertulis di beberapa kitab suci di dunia. Jadi Ayub itu sejarahnya dulu ialah seseorang yang kaya raya dan sangat diberkati oleh Tuhan ya. Ayub itu seorang yang kaya raya dan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk menguji kesetiaan cinta seorang Ayub, jadi Tuhan mengujinya dengan mendatangkan suatu penyakit, lalu membuatnya miskin, membuatnya kehilangan harta-hartanya. Dan yang lebih parahnya lagi, kisah seorang Ayub ini ditinggalkan oleh istrinya ya. Kira-kira begitu menurut yang saya baca kisah-kisahnya di beberapa kitab suci ya. Namun walaupun begitu, seorang Ayub ini tidak pernah kehilangan rasa bahagianya, tidak pernah kehilangan rasa cintanya sama Tuhan. Jadi perasaannya, pikiran Ayub itu kasihnya terhadap Tuhan tetap, perasaannya tetap sama. Jadi pikiran Ayub tetap membuktikan bahwa seorang Ayub ini tulus mencintai Tuhan, mencintai sesamanya. Dan karena saking tulusnya, dia tetap stabil dalam zona pikirannya. Pikiran sadarnya juga, pikiran bawah sadarnya tetap stabil. Akhirnya apa yang diambil dari Ayub ini perlahan-lahan mulai dikembalikan. Jadi hartanya dikembalikan, tahtanya juga dikembalikan ya. Menurut yang saya baca ceritanya begitu di beberapa kitab suci. Jadi maksud saya pada kesempatan kali ini, apapun kondisi Anda saat ini ya,
betapapun sulitnya, maka percayalah, di dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda, percayalah bahwa Tuhan, sang sumber kecerdasan yang tiada batas, sumber maha kasih, tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan yang sumber kecerdasan tidak akan pernah menzolimi manusia, tidak akan pernah menzolimi siapapun. Jadi yuk kita sama-sama tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap ceria. Apapun kondisi saat ini, apapun keadaannya di saat ini, jangan pernah kehilangan pikiran yang bahagia, pikiran yang penuh cinta. Tetap stabilkan pola-pola pikiran Anda, perasaan Anda. Apapun hal-hal yang Anda alami di saat ini. Tuhan telah memberikan pikiran kepada kita untuk memilih pola-pola pikiran mana yang mau kita pilih, perasaan-perasaan mana yang mau kita konsumsi sehari-hari. Tuhan telah memberikan kebebasan itu semua, tetapi ingat, pikiran itu ibarat suatu nakoda ya, ibarat seorang nakoda ya. Pikiran sadar Anda itu ibarat seorang nakoda kapal. Sedangkan pikiran bawah sadar Anda itu ibarat ABK kapal ya. Pikiran sadar kita semua itu ibarat seorang nakoda kapal, sedangkan pikiran bawah sadar atau hati Anda ya, hati kita semua itu ibarat ABK suatu ABK di dalam kapal ya. Ajaibnya, apapun yang diperintahkan oleh seorang nakoda ini akan selalu dituruti oleh ABK kapal. Jadi benar dan tidaknya suatu nakoda memberikan instruksi ini akan menentukan nasib keseluruhan dari kapal tersebut ya. Jadi nakoda ini menjadi penentu nasib dari keseluruhan yang ada di kapal. Kalau salah memberikan instruksi, maka salah pula lah seluruh yang ada di kapal tersebut ya. Lalu kaitannya dengan pikiran ya. Pikiran sadar kita semua ini kalau salah memberikan instruksi ke pikiran bawah sadar, jadi pikiran bawah sadar ini tidak mengenal itu baik atau buruk, itu mencelakakan atau tidak. Apapun yang diinstruksikan oleh pikiran sadar ini akan direspon, akan dituruti oleh pikiran bawah sadar ini. Jadi pikiran bawah sadar tidak mengenal baik buruk benar salah, tidak mengenal. Maka berhati-hatilah kita dalam menggunakan pikiran sadar kita sendiri.
Jadi kalau kita mengisi pikiran-pikiran bawah sadar dengan hal-hal yang tidak membahagiakan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka hal itu akan menjadi kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan pula. Kenyataan-kenyataan yang terus menerus, ibaratnya suatu ketidakberuntungan yang terus menerus, karena instruksi dari pikiran sadar ini juga terus menerus. Kalau kita mau mengubah isi di dalam pikiran bawah sadar ini, di dalam hati kita, itu ya kita harus merubahnya dengan pikiran sadar kita sendiri. Jadi apapun yang masuk di dalam pikiran bawah sadar itu nggak bisa dihapus, tetapi bisa diprogram ulang, bisa dimodifikasi ulang oleh pikiran sadar. Ya, jadi nggak rumit kok, juga bukan hal-hal yang terkesan mistik atau gimana, bukan. Ini semua ada nalarannya, ada ilmiahnya kok. Jadi kalau pikiran sadar kita itu setiap hari bahagia, setiap hari kita selalu damai, tenang, maka realita-realita kehidupan kita itu juga akan menyenangkan juga. Banyak di luar sana, banyak orang katanya ingin bahagia, ingin hidupnya damai, tetapi pikiran sadarnya ini suka mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik gitu, hal-hal yang negatif gitu. Maka dari kisah Ayub itu sendiri yang diceritakan di dalam beberapa kitab suci, seorang Ayub itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi titik terendah, bahkan kehilangan segala-galanya, dia tetap menjaga perasaan baiknya, dia tetap menjaga rasa cinta kasihnya terhadap Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya untuk tidak terkotori oleh hal-hal negatif, hal-hal keraguan-keraguan. Ya, sampai di sini rekan-rekan Samudra Keajaiban bisa paham lah, saya harap bisa paham. Oke. Jadi manusia itu tidak bisa menyalahkan hal-hal sesuatu yang di luar dirinya akibat ulah dari pikiran sadarnya sendiri. Seseorang juga tidak bisa menyalahkan sungai andaikan dia itu hanyut dan tenggelam ke dalam sungai, karena permasalahannya adalah orang itu sendiri aja tidak bisa berenang gitu loh. Air dengan sifat alaminya ya begitu, jadi bukan salah airnya, bukan salah sungainya, dia ya netral-netral saja gitu. Jadi ya mau bagaimanapun juga ya yang salah ya apapun yang menimpa diri kita, hal-hal yang tidak mengenakkan, ya yang salah ya diri kita sendiri. Manusia tidak bisa menyalahkan suatu di luar dirinya atas semua kejadian-kejadian buruk yang menimpa, karena pada dasarnya manusia itu sendirilah yang meyakini hal-hal buruk apapun itu, mau baik buruk, manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan atas nasib yang menimpa dirinya sendiri. Tuhan sepenuhnya ya netral-netral saja. Tuhan dengan maha kasihnya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang secara sadar kita pilih, kita konsumsi, ya Tuhan selalu mengabulkan. Dan Tuhan tidak pandang itu baik atau buruk, itu mengenakkan kita atau tidak, itu
menyenangkan kita atau tidak, mencelakakan kita atau tidak, semuanya sepenuhnya berada di kendali kita sendiri gitu loh. Jadi kita nggak bisa, kita kadang-kadang itu tidak menyadari, kita berulah sendiri lalu menyalah-nyalahkan Tuhan atas kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Ingat, apapun prasangka kita terhadap Tuhan, maka itulah yang kita dapat. Semua kitab-kitab suci di dunia juga mengatakan begitu. Jadi tinggal Anda sesuaikan sesuai agama Anda sendiri, sesuai keyakinan Anda sendiri ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita yakini, maka itulah yang akan kita terima. Oke, video kali ini agak rada panjang ya. Oke, jadi temanya pada kesempatan kali ini, yuk selalu bahagia, selalu gembira, selalu happy, selalu berpikiran-pikiran yang baik, berprasangka-prasangka yang baik, berperasaan yang baik, dan niscaya kita diselimuti oleh kebahagiaan, kita diselimuti oleh kebahagiaan, kita diselimuti oleh keberlimpahan ya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa penuh ke diri kita untuk memilih, kita itu mau memilih yang mana. Tuhan tinggal mengabulkan saja. Apapun yang kita konsumsi di hati kita, di pikiran sadar kita, yang terekam oleh pikiran bawah sadar kita, maka itulah yang bakal kita alami dalam hidup ini. Oke, terima kasih rekan-rekan Samudra Keajaiban. Sementara ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, thank you, salam sukses, salam bahagia, salam Samudra Keajaiban, dan semoga keajaiban-keajaiban yang indah mengiringi diri kita semua. Oke, thank you.